Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayat, sadaqallahul azim. Hadirin hadratal mukarramin, para masyayikh, para alim ulama, para tokoh masyarakat yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak Ibu hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan para kaum muslimin muslimat yang semoga kita senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, mari kita senantiasa memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, panjang umur dan juga kesempatan sehingga kita masih dapat hadir berkumpul di majelis ini. Mudah-mudahan hadir kita semua senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaat dan pertemuan kelak nanti di yaumul qiyamah. Bapak Ibu hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dapat istiqomah untuk kegiatan taklim atau kajian Ahad subuh kita. Mudah-mudahan terus dapat istiqomah dan dapat menambah ilmu yang manfaat bagi kita semuanya, terutama untuk dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan bahas atau mengkaji kitab Nasaihul Ibad, yang mana berisi tentang beberapa nasihat untuk hambanya ya. Secara arti Nasaihul Ibad itu artinya adalah nasihat-nasihat untuk seorang hamba. Karena sesungguhnya ad-dinun nasihah, agama itu juga nasihat ya. Dan kita ini hidup di dunia ini ya perlu adanya suatu nasihat untuk mengingatkan kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebagian ulama al-hikmah menjelaskan salah satu asya'a tafrijul wususu, ada 3 perkara yang dapat menghilangkan kesusahan. Yang pertama zikrullahi, yaitu zikir atau mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua waliqa'u auliyaihi, yaitu menemui para wali Allah atau kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga wa kalamul hukama'i, mendengarkan nasihat-nasihat para ahli hikmah. Yang pertama zikrullah atau mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman itu,
tatma'innu qulubuhum, hatinya akan menjadi tenang, hatinya tentram, bizikrillah, dengan mengingat kepada Allah. Ala, ketahuilah, ingatlah, sesungguhnya bizikrillahi, dengan mengingat kepada Allah, tatmainnul qulub, itu bisa menenangkan hati. Jadi obat hati yang utama itu ketika kita sedang gelisah atau sedang ada suatu masalah, yaitu hendaknya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak berbagai macam zikir atau cara mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada kalimah tasbih atau subhanallah, itu namanya tasbih, itu juga zikir. Ada tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ada tahlil, la ilaha illallah, dan banyak macam lainnya untuk yang dapat kita gunakan atau lafaz untuk zikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menada hadis Rasulullah, afdhaluz zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik atau seutama-utamanya zikir itu kalimat la ilaha illallah. Artinya kita untuk mengingat kepada Allah, la ilaha, tidak ada Tuhan yang patut disembah, yang patut kita mengabdi, illallah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak makna dan arti dari lafaz la ilaha illallah. Berarti pula tidak ada Tuhan yang memberikan rizki kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang bisa memberikan bahaya atau manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Yang kedua tadi waliqa'u auliyaihi, bertemu atau menemui para wali Allah, artinya para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Siapa para kekasih Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya di sini ya orang-orang soleh, berkumpul dengan orang-orang yang baik, ya kita saling menasehati, minta saran, pendapat dan sebagainya. Ya, salah satu obat hati itu adalah berkumpul dengan orang-orang soleh. Wa kalamul hukama'i, dan mendengarkan nasihat para ahli hikmah. Ini ketiga. Jadi kita ngaji seperti ini ya, mendengarkan beberapa nasihat dari para ahli hikmah dan juga dari hadis-hadis Rasulullah, qaul sahabat dan lain-lainnya ya. Dari beberapa kitab yang kita kaji itu kita niatkan untuk mendengarkan nasihat dari para ahli hikmah. Dari Hasan Basri radhiyallahu an, ini salah seorang pemuka golongan dari tabi'in, ia mengatakan, man la adaba lahu la ilma lahu. Man la adaba lahu, barang siapa ya, yang tidak memiliki sopan santun, tidak memiliki adab ya, la ilma lahu, berarti dia tidak berilmu. Jadi ilmu yang paling utama, paling tinggi itu adalah adab ya. Jadi tandanya seorang yang ahli ilmu, dikatakan ahli ilmu itu mempunyai adab, mempunyai akhlak yang baik. Kalau ada orang ahli ilmu, orang pintar tapi tidak berakhlak, nah, maka tetap dikatakan bukan ahli ilmu. Man la adaba lahu la ilma lahu. Orang yang tidak memiliki sopan santun atau adab berarti dia tidak memiliki ilmu. Wa man la sabara lahu, dan barang siapa yang tidak memiliki kesabaran ya, la dina lahu, berarti ia tidak menghayati agamanya. Sabar ini ada beberapa macam. Ada as-sabru 'alal musibah, sabar dalam menghadapi musibah. Kemudian ada as-sabru 'alal masyaqqati, sabar dalam menghadapi kesulitan ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah atau dengan kesulitan hidup dan sebagainya. Ini kita hendaknya bersabar. As-sabru 'alat tha'ah, sabar dalam melaksanakan taat. Ya, dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ini juga perlu sabar.
Ketika orang sudah berniat baik, berniat hijrah, terkadang itu ujian cobaannya itu banyak juga. Tidak begitu kita sudah niat baik kemudian tidak ada cobaan ujian, tidak seperti itu. Bahkan Allah sendiri mengatakan tidak dikatakan seorang itu beriman sebelum Allah akan menguji kepada seorang itu. Nah, ya. Jadi ketika kita sudah baik, di situ tentu kadang ada saja cobaan rintangan minimal ya perasaan berat, malas dan sebagainya. Ada juga ujian cobaan dari omongan orang lain ya. Dikatakan sok alim, sok baik dan seterusnya, itu merupakan daripada ujian orang yang mau melakukan kebaikan. Makanya as-sabru 'ala ta'ah, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Kemudian as-sabru 'alal ma'siyati, sabar dalam menjauhi maksiat. Ya. Terkadang dalam menghindari, menjauhi perkara yang datang Allah Subhanahu wa taala itu perlu suatu kesabaran, perlu suatu usaha yang sungguh-sungguh yang mana memerlukan pengorbanan. Ya, kadang kalau saya meninggalkan perbuatan ini, wah penghasilan saya menurun dan sebagainya ya. Harus meninggalkan pekerjaannya dan sebagainya karena harus meninggalkan maksiat. Kalau memang pekerjaannya itu ada unsur maksiat atau mengandung unsur yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ini memerlukan namanya as-sabru 'alal ma'siyah ya. Sabar dalam menjauhi maksiat. Wala wara'a lahu la zulfa lahu. Wala wara'a, dan tidak memiliki sifat wara'. Apa itu wara'? Wara' itu orang yang senantiasa menjaga dirinya dari perbuatan yang haram. Bahkan bukan yang haram saja, jadi yang makruh, bahkan yang tidak ada manfaatnya walaupun itu halal ia jauhi ya. Karena sesungguhnya min husnil islamil mar'i tarkuhu la ya'nihi. Sebagian daripada kesempurnaan Islam seseorang itu adalah menjauhi dari perkara yang tidak ada manfaatnya. Walaupun suatu pekerjaan itu tidak ada larangan, namun kalau dinilai tidak ada manfaatnya, ia jauhi. Nah, kita tinggalkan, mencari yang lebih manfaat. Nah, maksud daripada min husnil islamil mar'i tarkuhu la ya'nihi. Jadi kesempurnaan Islam seseorang itu, atau Islam seorang dikatakan sempurna, itu menjauhi dari perkara yang tidak bermanfaat. Jadi sifat wara' atau wirai itu ya. Jadi tidak hanya meninggalkan yang haram saja, meninggalkan yang makruh atau yang dibenci oleh Allah, bahkan perkara mubah saja yang tidak bermanfaat ia tinggalkan. Artinya apa? Berusaha untuk mencari kemanfaatan di dunia ini. Ini orang yang sifat wara'i. Bisa dikatakan juga orang yang lebih hati-hati ya. Atau fanatik terhadap dirinya sendiri. Terhadap urusan agama ini fanatik, termasuk orang yang wara' ya, berhati-hati. Ini boleh enggak dan sebagainya. Jadi dia sangat teliti dan hati-hati. Ini orang yang wara'. Kalau orang yang tidak wara' jalan aja dah, tidak apa-apa lah gitu terus. Jadi kurang memperhatikan halal dan haram, kurang memperhatikan manfaat dan tidaknya, yang penting untung. Nah, ini orang yang kurang mempunyai sifat wara'. Rasulullah SAW berpesan kepada seorang pemuda zaman Rasulullah, ya fata, inni a'idzuka bisalasi hisalin. Wahai pemuda, sesungguhnya aku akan menasehati kamu dengan 3 hal ya. Fiha ilmul awwalina wal akhirin, yang di dalamnya terdapat ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang yang datang kemudian ya. Yang pertama, khafillaha fis-sirri wal alaniyati. Takutlah kamu kepada Allah kapan saja dan di mana saja. Ini yang pertama, Rasulullah berpesan khafillaha, artinya kita suruh untuk takut kepada Allah, suruh taat kepada Allah Subhanahu wa taala, fis-sirri, di dalam keadaan
rahasia, ya, wal alaniyah dalam dan terang-terangan, artinya di mana saja dan kapan saja. Jadi kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah, sesungguhnya kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah ini melihat kita, mengawasi kita dimanapun, kapanpun, sehingga kita mau berbuat apa saja Allah selalu mengawasi kita. Sehingga kalau kita ini sudah tertanam dalam jiwa kita, sehingga kita mau melakukan maksiat, melakukan dosa, ingat sesungguhnya kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa amsik lisanaka 'anil khalqi. Ya. Jagalah lisanmu dari manusia. Ya. Janganlah kamu berkata kepada mereka kecuali mengajak kepada kebaikan, ya. Wala tadrukum illa bi khairin. Janganlah berkata kepada manusia kecuali untuk mengajak kepada kebaikan. Ini yang pertama untuk menjaga lisan, ya. Ini beberapa hadis banyak sekali kita ngaji, isinya banyak menjaga lisan dan terus untuk menjaga lisan, ya. Amsik 'alaika lisanaka, jagalah lisanmu. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seorang itu tergantung bagaimana ia bisa menjaga lisannya. Karena banyak penghuni neraka, banyak orang masuk neraka itu banyak disebabkan gara-gara hanya lisan, ya. Jadi lisan ini sangat kecil, sangat ringan, namun bisa mengangkat derajat seseorang kepada derajat yang paling mulia, dan juga bisa menjatuhkan seseorang yang kepada yang sangat hina. Ya, ini gara-gara lisan. Ya. Banyak amal ibadahnya gara-gara lisan, amal ibadahnya terhapus karena lisannya. Karena apa? Ya, membicarakan orang lain, menfitnah dan sebagainya. Na'udzubillah, ya. Wangzur khubzaka alladhi ta'kulu hatta yakunu minal halal. Yang ketiga, wangzur dan lihatlah khubzaka alladhi, khubzaka rotimu, artinya makananmu, alladhi ta'kuluhu, yang akan engkau makan, hatta yakuna minal halali, sehingga kalian memastikan bahwa yang kalian makan itu adalah diperoleh dari jalan yang halal. Sebelum kita makan, kita lihat dulu, renungkan ini makanan yang akan kita makan ini halal atau haram. Jadi gitu kita ingat. Makanya kita berdoa minta kepada Allah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Jadi minta kepada Allah, Allahumma ya Allah barik lana, semoga diberikan barokah, ya, barokah kepada kami. Fima razaqtana, apa yang telah engkau berikan atau rizkan kepada kami. Wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Kenapa kita sebelum makan meminta kepada Allah waqina azabannar, minta perlindungan dijauhkan dari siksa api neraka. Juga dari makanan pula seorang itu yang menyebabkan halal tidaknya itu yang masuk ke dalam perut kita, ya. Karena dari makanan yang haram masuk ke dalam perut, di dalam perut diolah menjadi setetes darah, sekumpal daging dan seterusnya. Di situ akan mempengaruhi terhadap kita untuk beribadah pula. Jadi ketika ada satu makanan yang haram, itu mempengaruhi seseorang itu beribadahnya juga berat, malas, dan cenderung kepada melakukan maksiat. Jadi kalau orang sudah baik, benar-benar memimpin baik, maka di sini harus memperhatikan apa yang akan dimakan. Ketika yang dimakan halal, ketika yang dimakan baik, maka akan mengalir darah pula untuk arah yang positif, mengajak kepada orangnya untuk berbuat kebaikan. Termasuk yang kita berikan makan kepada anak-anak kita, terutama yang untuk mau belajar. Di sini mempengaruhi juga belajarnya, diberikan kemudahan dan juga diberikan manfaat barokah ilmunya. Itu juga berpengaruh terhadap apa yang kita berikan makan kepada anak-anak kita. Wa an Yahya bin Mu'az Ar-Razi, dari Yahya bin Mu'az Ar-Razi mengatakan, tuba liman tarakat dunya
qabla an tasrukahu. Ya. Tuba beruntung liman tarokat dunya, bagi orang yang meninggalkan dunia qabla an tasrukahu, sebelum dunia meninggalkannya. Yahya bin Mu'az Ar-Razi mengatakan, beruntung bagi seseorang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Artinya apa? Seseorang yang menggunakan hartanya untuk kebaikan, seseorang yang menggunakan hartanya untuk beramal, berinfak dan sedekah. Ya, jadi artinya tidak menggantungkan dunia dalam hatinya. Ya. Jadi meninggalkan dunia artinya tidak sifat kedunia hatinya. Maka dunia nanti yang menjadi mazra'atul akhirah atau taman akhirat itu nantilah yang akan kita harapkan di akhirat nanti. Maka beruntung bagi orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia nanti meninggalkannya. Artinya apa? Nanti dunia yang kita pegang, dunia yang kita kumpulkan akan meninggalkan kita. Ketika meninggal dunia, semuanya meninggalkan kita. Tidak ada yang ikut bersama kita. Yang ikut bersama kita hanya dunia yang dulu pernah yang kita sedekahkan, yang kita infakkan. Itulah harta kita yang hakiki, harta kita yang sesungguhnya yang akan tetap ikut kepada kita nanti ketika kita sudah meninggal dunia. Wa bana qabrahu qabla ayyadkhulahu. Dan beruntung bagi orang yang wabana qabrahu, membangun kuburannya qabla ayyadkhulahu, sebelum ia memasukinya. Artinya apa? Membangun kuburannya ini. Jadi orang yang memperbanyak amal ibadahnya, yang meningkatkan amal ibadahnya sebelum masuk kubur. Nah, jadi bukan sudah masuk kubur baru menyesal, atau anak cucunya baru berinfak sedekah, ya, itu baik juga. Tapi yang lebih baik lagi itu ketika kita masih hidup. Ketika kita masih hidup, memperbanyak amal ibadah, memperbanyak sedekah. Ini yang dimaksud dengan wabana qabrahu, membangun kuburannya. Nah, jadi sebelum ia memasukinya. Nah, karena sesungguhnya dalam kubur nanti kita semuanya memerlukan bekal, dan bekal yang utama adalah takwa kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian semuanya, sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa. Wa arda rabbahu qabla ayyalqahu. Wa arda rabbahu, dan ridho kepada Tuhannya, ridho ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala qabla ayyalqahu, sebelum ia bertemu dengan Rabb-nya, bertemu dengan Tuhannya, artinya sebelum meninggal. Jadi kita ikhlas ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, ya. Jadi ini dimaksud dengan qanaah juga, ya. Jadi menerima apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ridho dengan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dengan berarti ridho di sini bukan berarti pasrah, ya. Ridho ini tetap kita berusaha, berikhtiar. Ketika Allah sudah mentakdirkan, barulah di situ kita menerima, atau dengan ikhlas atau ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan. Wa qala Sayyidina Ali radhiyallahu an, Sayyidina Ali berkata, an Aliin radhiyallahu anhu, dari Ali, kun indallahi khairan nasi, kun, jadilah kalian semuanya indallahi, di sisi Allah Subhanahu wa taala, khairan nasi, sebaik-baik manusia. Ya, jadilah kalian menjadi manusia yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, memandang diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kita pandang bahwa kita ini adalah sebaik-baiknya makhluk, sebaik-baik penciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri menyatakan dalam Al-Qur'an, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh telah kujadikan manusia itu dengan sebaik-baiknya penciptaan. Artinya apa? Kita ini untuk bersyukur kepada Allah ya. Bersyukur bahwa kita ini sudah dijadikan sebaik-baik makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya untuk mewujudkan rasa syukur kita dengan untuk memperbanyak meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kun 'indan nafsi syarrun nas. Wa kun, dan jadilah manusia yang paling buruk ketika kita pandang dari diri kita sendiri. Artinya apa? Ketika kita memandang diri kita sendiri, syarrun nas, pandanglah dengan pandangan seperti kita ini banyak salah, banyak dosa, tentunya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sesungguhnya kita ini sangatlah hina. Ya, ini kalau kita pandang dari diri kita sendiri. Kalau kita pandang kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya kita ini diciptakan sebaik-baik makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kun 'indan nasi rajulan minan nas. Wa kun, dan jadilah engkau manusia ketika di hadapan orang lain rajulan minan nas, yaitu manusia biasa ya, biasa-biasa saja, enggak usah merasa paling baik, merasa paling unggul, ataupun bahkan merasa lebih hina, tidak usah. Yang penting kita tidak meremehkan atau merendahkan kepada orang lain. Ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, idza laqita ahadan minan nas ya, apabila engkau bertemu dengan seseorang, ra'aital fadla lahu 'alaika, maka hendaklah engkau memandangnya lebih utama daripada kamu. Jadi kalau kita melihat orang lain, ini untuk melatih rasa tawadhu atau rendah hati kita, supaya kita tidak memiliki rasa sombong. Ketika memandang orang lain itu, ra'aital fadla lahu 'alaika, yaitu pandanglah bahwa orang itu lebih utama daripada kita. Wa taqulu asa ayyakuna 'indallahi khairan minni, mungkin dia lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada aku ya. Warfa'a darajatan ya, karena diberikan derajat yang lebih tinggi ya, lebih mulia, kita tidak tahu ya. Jadi karena sungguhnya derajat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan karena pangkatnya, bukan karena kayanya, bukan karena derajat keturunannya dan sebagainya, tapi karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita tidak boleh merendahkan terhadap orang lain. Fa in kana saghiran, kalau yang kita lihat itu anak kecil ya, kulta, maka katakanlah, hadza lam ya'sillah wa ana qad asaitu. Hendaklah engkau mengatakan, orang ini tidak berbuat dosa kepada Allah ya. Jadi kalau kita melihat anak kecil itu tetap kita memandang itu mulia, anak kecil ini, karena sungguhnya hadza lam ya'sillah, anak kecil ini tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia melakukan perbuatan yang kurang pantas atau kurang baik, sesungguhnya dia tidak dihisab ya, tidak berdosa. Karena apa? Dia masih belum balik, belum mukallaf ya. Itulah keuntungannya anak kecil ya. Jadi dia tidak dihisab, tidak ditulis kemaksiatannya. Oleh karenanya kita ini untuk melatih rasa tawadhu kita, bagaimana untuk cara memandang terhadap orang lain ya. Ini yang pertama kepada anak kecil ya. Makanya ya, bagaimana kalau anak kecil ribut, rame dan sebagainya, ya diingatkan yang baik. Intinya jangan sampai menyakiti ya, jangan menyakiti, membentak, memarahi dan sebagainya. Karena sungguhnya apapun yang dilakukan anak kecil itu dia nggak berdosa ya, tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yang marah, nah sudah kita niatnya ibadah, mau sholat ke mushola marah-marah, udah
dapat dosa. Anak yang kecil dimarahi walaupun tidak pantas naik-naik meja dan sebagainya, tidak berdosa. Oleh karenanya ya diingatkan dengan cara yang baik. Ini tugas kita sebagai orang tua, memang tugasnya untuk mengingatkan dan mengarahkan. Karena anak kecil itu traumanya tinggi. Dia ada beberapa dulu kisahnya tidak mau ke musala lagi gara-gara pernah dimarahi. Nah ini kan kita yang andil yang pernah memarahi ini jadi menyebabkan anak-anak itu tidak mau mendekat dengan masjid atau tidak mau mendekat dengan musala. Ini cara pandang kita. Yang pertama, kalau melihat anak kecil itu, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, suruh mengatakan hadza lam ya'sillah, sesungguhnya anak ini tidak bermaksiat kepada Allah. Wa ana qad asaitu, dan saya, ya, kita ini banyak melakukan maksiat karena sudah besar gitu ya. Fala syakka annahu khairun minni, maka tidak diragukan bahwa sesungguhnya dia lebih baik daripada aku. Wa in kana kabiron, kalau kita melihat orang yang lebih tua daripada kita, ya. Qulta hadza qad abadallahi qabli. Ya, maka kita katakanlah bahwa sesungguhnya orang ini telah banyak beribadah kepada Allah sebelum aku. Nah, jadi kalau kita melihat orang yang lebih tua daripada kita lihat, ini sudah lebih duluan banyak ibadah sebelum saya. Berarti sudah banyak ibadahnya gitu. Jadi begitu terus. Ini untuk melatih sifat tawaduk kita ya. Supaya kita tidak merasa paling baik gitu, nah. Merasa paling alim, merasa paling banyak ibadahnya ya. Wa in kana aliman, dan jika kita melihat atau memandang orang yang alim, orang yang berilmu ya. Qulta hadza u'tiya ma lam ablu wa ana ma lam anal wa alima ma jahiltu wa huwa ya'lamu bi ilmihi ya. Kalau kita melihat orang yang alim, orang yang lebih pandai daripada kita, maka katakanlah sungguhnya orang ini telah diberikan sesuatu atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan telah mengetahui apa yang belum saya ketahui, dan telah mengamalkan ilmunya. Jadi kita memandangnya begitu. Jadi tidak ada kesempatan untuk merendahkan orang lain ya, tidak ada kesempatan untuk merasa diri ini lebih baik, lebih mulia, pingin dihormati dan sebagainya. Ini jauh ya. Wa in kana jahilan, kalau kita memandang orang yang bodoh, orang yang nggak ngerti, orang yang katakan pengetahuannya mungkin di bawah kita atau tidak berpendidikan lah katanya ya. Tetap kita tidak boleh memandang remeh orang tersebut. Qulta hadza asallahu bijahlin, ya Allah, sesungguhnya mereka mungkin berbuat kesalahan karena dia tidak tahu ya. Karena belum mengetahui ilmunya. Jadi orang yang tidak tahu ilmunya itu tidak berdosa. Jadi orang yang yang dimaafkan itu pertama orang yang lupa, yang kedua orang yang nggak tahu. Nah, jadi itu. Kalau berkali-kali itu bukan lupa, sudah sengaja. Nggak tahu ini benar-benar nggak tahu. Artinya apa? Sudah mencari tahu namun belum ketemu jawabannya. Kemudian ketika dia salah, ini tidak berdosa. Tapi kalau tidak tahu, tidak mau belajar, tidak mau ngaji, ya itu beda lagi. Nah, jadi bukan dia berdosa karena tidak mau ngaji dan juga berdosa karena tidak tahu. Tapi kalau sudah belajar, masih belum paham, tidak tahu, ibadahnya masih ada yang salah-salah, ini masih dimakfu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu untungnya orang yang masih mau belajar. Ya, karena dua tadi itu, orang yang tidak dihitung berdosa, yaitu karena tidak tahu, yang kedua karena lupa gitu ya. Ini cara memandang kita terhadap orang lain. Jadi supaya kita benar-benar dijauhkan dari sifat hati
yang sifat sombong, takabur, riya dan sebagainya. Inilah yang dimaksud dengan ilmu tasawuf ini seperti ini ya. Tasawuf itu berarti dari kata lembut, bersih ya. Sofa ya sufu, tasawuf. Artinya seseorang yang memiliki hatinya itu bersih dari sifat-sifat penyakit hati, dari sifat sombong, dari penyakit riya dan sebagainya. Inilah sesungguhnya dimaksud orang yang mempunyai orang sufi ya, sufi jiwanya tasawuf dan sebagainya. Nah, setelah kita beribadah, berusaha beribadah dengan sesuai syariat yang benar, dengan hukum-hukum fikih yang benar, baru kita menata hati supaya hati kita tetap ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita beribadah. Akhirnya apa? Ya, supaya ibadah kita benar, ya kita belajar fikih syariat yang benar. Supaya kita tidak merasa benar, ya kita belajar tasawuf hakikat, artinya supaya kita tidak merasa paling benar gitu ya. Karena walaupun banyak ibadahnya, kalau kita masih ada sombong ya, dikatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga seseorang man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin, barang siapa yang dalam hatinya ada seberat zarrah, sebiji sawi ya, dari sifat sombong. Sekecil biji sawi saja ada sifat sombong dalam hatinya, kata Rasulullah, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Faqala rajulun, maka ada seorang laki-laki yang bertanya atau mengatakan kepada Rasulullah, ini para sahabat bertanya kepada Rasulullah, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan. Ya Rasulullah, bagaimana kalau ada seseorang yang suka berpakaian yang bagus, berpakaian yang indah, wa na'luhu hasanatun, dan juga pakai sandal yang baik, yang mewah, yang bagus lah pokoknya gitu. Apakah itu juga sombong ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Innallaha, sesungguhnya Allah itu jamilun maha indah, yuhibbul jamal, dan menyukai kepada yang indah. Nah, kalau kita niatnya nggak sombong ya nggak apa-apa, kita berpakaian yang bagus ya, yang pantas semuanya itu. Al-kibru, sesungguhnya yang dimaksud dengan sombong itu adalah ya, batarul haqqi, yaitu menolak kebenaran, wa ghazmun nasi, dan merendahkan manusia atau orang lain. Yang hakikatnya yang dimaksud dengan sombong itu adalah dia menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim ya. Jadi perkara penampilan, pakaian dan sebagainya ini tergantung pada niat. Jadi kalau niatnya kita untuk baik ya, tidak sombong. Yang dimaksud dengan sombong yang sesungguhnya itu adalah tadi itu. Yang pertama, batarul haq, menolak kebenaran. Ya, karena yang menyampaikan si A dianggapnya remeh, gak mau nerima. Nah, ini sombong ya. Oh, kalau yang mengatakan bukan orang yang terhormat atau ya kamu itu siapa sih ngomong kayak gitu. Nah, ini menolak kebenaran. Walaupun benar tapi karena yang mengatakan itu dianggapnya remeh, ya ia tolak kebenaran tadi. Ya, jadi akhirnya merendahkan orang lain. Ini disebut dengan sombong ya. Nauzubillah min dzalik. Para hadirin, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi beberapa nasihat yang terdapat di dalam kitab Nasaihul Ibad. Jadi nanti kita akan selang-seling ya belajar fikih, belajar ilmu akhlak, belajar hadis dan sebagainya supaya kita lebih seimbang, jadi kita lebih paham. Baik, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya setelah ini kita bisa untuk diskusi atau tanya jawab. Mungkin kalau di masalah yang lain juga boleh. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf, saya tutup sementara dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.